secara online, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur, dimanapun kita berada, mungkin Bapak Ibu di rumah, mungkin yang ada di kendaraan dalam perjalanan, kita bisa mengikuti ibadah pagi hari ini. Mari kita sehati berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat pagi hari ini, di mana kami boleh mengikuti ibadah layak. Tuhan, urapi setiap hamba-Mu yang ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, baik tim puji-pujian maupun pemain musik, terlebih hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau urapi kami dengan urapan yang baru, dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua boleh menikmati sabda-Mu, menikmati kebenaran firman-Mu, dan kami merasakan ibadah ini sungguh-sungguh menjadi jawaban di dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu kita angkat satu pujian. Kita datang menyembah Tuhan dengan hati yang penuh kesungguhan.
bagaikan rencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Pakailah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, sempurna selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Berikan rencana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibarui selalu. Jadikan Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, sempurna selalu dalam segenap jalanku, memuliakan Shalom, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kalau kami sudah memuji dan menyembah Engkau, tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya urapi hamba-Mu yang terbatas dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu yang disampaikan boleh menjadi bekal buat setiap kami untuk melakukan kehendak-Mu. Biarlah setiap kami termasuk hamba-Mu Tuhan membuka hati kami bagi kebenaran-Mu, biar
siaga versus abai. Abai itu lalai ya. Siaga adalah melatih indera jasmani dan rohani kita untuk mengenali bahaya yang dapat mengurangi sumber daya yang dipercayakan kepada kita. Siaga beranggapan bahwa ada bahaya yang mengancam untuk mengurangi atau menghancurkan apa yang telah Allah percayakan kepada kita, sehingga kita harus berhati-hati melindunginya. Dalam Alkitab, kata-kata waspada dan berjaga-jaga menjelaskan konsep siaga. Kita harus waspada terhadap nabi-nabi palsu ya. Ini ada di Injil Matius pasal 7 ayat 15 dikatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini salah satu bagian dari khotbah di bukit, di mana Tuhan Yesus mengingatkan supaya kita waspada terhadap nabi-nabi palsu. Ciri-ciri yang bisa kita waspadai dari nabi palsu ini, kalau di dalam berbicara dia selalu berpusat kepada dirinya sendiri. Jadi pusat hidupnya bukan kepada Tuhan, selalu bicara tentang dirinya. Lalu kita ini juga perhatikan bahwa yang dikatakan nabi palsu itu tujuannya untuk mempermuliakan dirinya atau menaikkan dirinya menjadi pusat perhatian. Dan kita perlu perhatikan juga apa yang disampaikan oleh pembicara tersebut. Yang disebut nabi palsu ini justru ini yang bahayanya, karena ada di kalangan gereja Tuhan sendiri. Jadi kita kadang lengah menghadapi orang yang mungkin dikatakan seiman, padahal di situ dikatakan menyamar seperti domba, padahal sesungguhnya adalah serigala. Jadi makanya kita perlu waspada, yaitu dengan memperhatikan apa yang disampaikan. Kita bisa mengenali ajaran yang menyimpang ketika kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, dan kita memperhatikan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan melalui pengajaran rasul-rasul maupun bapak-bapak gereja. Kalau menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, itu tidak perlu kita terima. Kemudian di firman Tuhan yang lain, di Lukas pasal 12 ayat 1 dikatakan, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Nah, ini kemunafikan ini disebut sebagai ragi karena bisa mempengaruhi atau menular kemunafikan ini. Jadi kemunafikan ini apa yang dilakukan itu bukan dari dasar ketulusan, tetapi kepura-puraan. Kemudian di firman Tuhan yang lain, di pasal Lukas pasal 12 ayat 15 itu dikatakan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Nah, ketamakan ini merupakan hal yang perlu diwaspadai juga. Karena ketika seseorang tamak, itu artinya dia tidak pernah merasa cukup, artinya sangat
dikuasai oleh keinginan untuk memiliki apa yang dia materi ini menjadi sesuatu berhala di dalam kehidupannya. Karena Tuhan Yesus sendiri mengingatkan ini. Artinya bahaya ketika seseorang tidak waspada terhadap ketamakan. Artinya hatinya sudah terpaut dengan yang lain selain Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan yang terutama. Ketika Tuhan bukan yang terutama, maka itu artinya sudah mengesampingkan Tuhan. Artinya sudah menjadi seteru Tuhan. Di firman Tuhan yang lain di 2 Petrus pasal 3 ayat 17 bagian akhir dikatakan, karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum dan jangan kehilangan peganganmu. Ketika kita ada di dalam pergaulan yang salah, maka itu juga akan mempengaruhi suatu kebiasaan yang baik. Pergaulan yang keliru dengan orang-orang yang tidak mengenal kebenaran itu akan mempengaruhi, sedikit banyak akan mempengaruhi perilaku kita. Kita perhatikan juga untuk tetap siaga, yaitu bagian mana saja yang harus kita lindungi. Tadi dikatakan kita siaga ini artinya melindungi, memelihara apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang pertama di dalam Efesus pasal 5 ayat 16 ini penting ya, kita harus dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Yang pertama yang harus kita lindungi yaitu waktu. Waktu itu sangat berharga, karena waktu ketika kita tidak mempergunakan dengan baik, maka waktu itu akan terbuang sia-sia. Jadi kita perlu perhatikan untuk mempergunakan setiap waktu yang Tuhan percayakan dengan bijaksana, yaitu tidak menyia-nyiakan waktu kita, menghabiskan waktu kita dengan perkara-perkara yang sia-sia, dengan memuaskan keinginan mata kita atau memuaskan hawa nafsu kita. Itu bukan hal yang membangun kita, malah akan membuat energi kita habis, sehingga kita tidak akan bertumbuh di dalam kebenaran, tidak bertumbuh di dalam karakter menuju karakter kerajaan surga. Kemudian di dalam Amsal pasal 5 kita baca ya, Amsal pasal 5 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Nah, ini kesehatan kita, artinya harus kita lindungi. Jangan sampai kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, yaitu hal-hal yang tidak bermoral. Karena energi dan vitalitas kita akan terbuang percuma melalui kehidupan yang najis atau kehidupan yang tidak kudus. Tuhan memberikan kepada kita, menganugerahkan kesehatan
kita mempergunakan, mengelola, artinya bertanggung jawab dengan kesehatan yang Tuhan berikan, yaitu dengan melakukan pola hidup sehat, istirahat yang cukup, makan yang cukup, gizi berimbang, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, dan terutama menjaga hati dan pikiran kita untuk tetap di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupan kita akan merasakan kenikmatan di dalam Tuhan. Walau menghadapi banyak kesulitan, banyak persoalan, tetapi ketika kita bisa mensyukuri, bisa bertanggung jawab dengan segala yang Tuhan percayakan kepada kita, kita akan menghadapi kehidupan ini dengan penuh semangat setiap hari, karena nyata pemeliharaan Tuhan di dalam setiap hidup kita. Ketika kita hidup dengan badan yang sehat, artinya kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Kemudian yang perlu kita lindungi juga yaitu persekutuan pribadi kita dengan Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 59 Yesaya 59 ya, ayat 2 dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Jadi kita perlu menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan sampai kita hidup di dalam dosa. Artinya kita jauh daripada Tuhan. Ketika kita jatuh dalam dosa, segera kita bertobat. Jangan sampai kita terbiasa di dalam keberadaan berdosa itu. Nah, itu yang disebut hidup dalam dosa. Ketika kita melakukan dosa sudah tidak ada lagi rasa bersalah. Nah, ini yang menjadi peringatan buat kita. Ketika kita menjaga persekutuan kita dengan Tuhan, artinya menjaga hati nurani kita tetap benar di hadapan Tuhan, tetap tulus di dalam melayani Tuhan, maka kita akan diberikan kepekaan ketika kita melakukan hal yang keliru. Artinya Roh Kudus mencegah kita untuk melakukan hal yang sama. Kemudian kita juga perlu menjaga nama baik kita. Di Amsal 22 ayat 1 dikatakan, nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Artinya nama baik itu merupakan modal buat setiap kita. Ketika kita tidak punya apa-apa, tetapi kita punya integritas, kita menjaga nama baik kita, menjaga kepercayaan orang, maka kita punya kesempatan, punya peluang untuk berdagang atau berbisnis. Orang-orang akan mempercayakan kepada kita, sehingga kita walaupun penuh keterbatasan tetapi ada jalan untuk kita berbisnis. Tetapi ketika kita tidak menjaga kepercayaan orang, tidak menjaga nama baik kita, maka orang-orang akan segan mempercayakan atau mereferensikan kita untuk sebuah pekerjaan.
yang paling penting di Wahyu pasal 3 ayat 11 itu penting ya, yaitu upah yang kekal. Jangan sampai kita kehilangan. Demikian firman Tuhan, Wahyu pasal 3 ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Artinya kita perlu mempertahankan hidup di dalam kebenarannya. Jangan sampai kita mengaku sebagai orang yang beriman, tetapi beriman, pengakuan iman tersebut hanya sekadar di mulut saja, tidak dibuktikan di dalam tingkah laku kita. Artinya ketika kita mengaku sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, sudah dibaptis, mengaku sudah lahir baru, sudah Roh Kudus ada di dalam kita, bahkan punya karunia-karunia Roh Kudus. Tetapi ketika kehidupan kita tidak sepadan, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka itu perlu direnungkan kembali. Jangan-jangan itu bukan orang yang beriman, karena iman tanpa perbuatan itu mati. Iman itu perlu disertai dengan tindakan. Jadi ketika kita mengaku sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, ketika kehidupan kita tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan, hati-hati saudaraku. Jangan sampai ketika kita menghadapi Dia, Tuhan menolak kita. Menyala engkau pembuat kejahatan, karena aku tidak mengenal engkau. Ngeri. Siaga juga berarti sadar bahwa kita sedang diincar oleh musuh yang mematikan. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Jadi kita perlu waspada, karena iblis ini walaupun dia sudah dikalahkan, kuasanya sudah dipatahkan oleh pengorbanan Kristus, tetapi perlu diingat, tipu dayanya ini yang seringkali mengalahkan orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu berjaga-jaga. Salah satunya kita perlu punya rekan-rekan yang bisa kita saling share, karena kita perlu menyadari bahwa kita ini terbatas. Kita kalau sendiri bisa kena tipu daya si iblis. Jangan pernah kita merasa bahwa kita ini orang yang kuat, orang yang hebat, orang dekatnya Tuhan. Tetapi Tuhan mengajarkan kalau kita mau tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, Tuhan mengarahkan kita supaya kita rendah hati. Rendah hati artinya apa? Kita tidak bisa berjalan sendiri. Walaupun kita mengandalkan Tuhan, artinya bukan berarti kita hanya berjalan sendiri dengan Tuhan. Tidak. Kehidupan kekristenan sesungguhnya yang Tuhan mau, kita punya persekutuan dengan rekan-rekan yang bisa kita percaya. Ketika kita ada hal-hal yang tidak biasa, kita saling share, saling berbagi. Di situ kita akan dapat masukan-masukan, sehingga kita bisa lebih mempertimbangkan untuk mengambil keputusan yang tepat.
Karena semakin banyak masukan, kita akan lebih bijaksana. Jangan menganggap engkau benar, engkau merasa paling benar. Itulah awal kejatuhan kita. Karena secara tidak disadari, artinya merasa paling benar itu kesombongan ada di dalam hidup kita. Siapakah kita? Yesus sendiri ketika di Taman Getsemani kepada murid-muridnya berkata, berjaga-jagalah dan berdoa senantiasa. Roh memang menurut, tetapi tubuh ini, badan ini lemah. Dan Yesus memberikan contoh ketika dia menghadapi hal yang berat. Dia mengajak murid-murid. Ya, ada murid yang dekat, terutama Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Itu salah satu yang diteladankan oleh Yesus. Jadi kita perlu mewaspadai di dalam setiap kehidupan kita. Kadang namanya musuh itu ada yang tidak kita bisa lihat. Artinya ada blind spot kita. Ada hal, nah ketika kita tidak bisa melihat, ada rekan kita yang bisa mengingatkan kita ketika kita akan melakukan hal yang salah. Itu ketika kita punya sahabat yang bisa kita percaya. Sahabat yang baik itu dikatakan berani menyatakan kebenaran walaupun itu menyakitkan. Tetapi kebenaran itu harus disampaikan sehingga akan menyadarkan orang yang akan melakukan kekeliruan, akan mencegah untuk berbuat salah. Jadi firman Tuhan kan mengatakan berdua lebih baik daripada seorang diri. Artinya ketika kita punya rekan yang bisa mengingatkan kita, akan melindungi kita. Kita perlu menyadari bahwa iblis ini punya tujuan. Di Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi kita perlu mewaspadai ini. Iblis punya tujuan untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan keturunan ilahi dan dasar-dasar kebenaran. Artinya kita makanya perlu kita punya rekan-rekan yang bisa saling sharing. Itu akan melindungi kita ketika kita dalam bahaya. Kemudian kitab suci juga mendorong kita untuk supaya kita dapat lebih siaga, yaitu menyadari kita bahwa kita ini senantiasa berada di dalam peperangan rohani. Selama kita masih di dalam tubuh ini, kita dalam pergumulan. Jadi jangan pernah kita merasa kita tidak ada pergumulan. Saya percaya kalau kita bersikap benar, kita menyadari bahwa di dalam setiap hidup kita ada pergumulan. Itu memang Tuhan tahu supaya kita terus bersandar kepada Tuhan. Di dunia ini tidak ada yang pasti, tidak ada yang mutlak. Tetapi Tuhan mau supaya kita setiap hari bergantung kepada Dia, mengandalkan Dia,
supaya kita dapat lebih siaga juga. Kita Tuhan di dalam mengingatkan di dalam surat 2 Timotius 2 ayat 3 ayat dikatakan kita ini sebagai prajurit Kristus, prajurit yang baik itu akan mengorbankan kenyamanan atau keinginan pribadinya, akan mengesampingkan kepentingan pribadinya, tetapi bagaimana dia memperjuangkan untuk melakukan hal yang berkenan kepada sang komandan, yaitu Tuhan Yesus. Dan kita senantiasa menyadari bahwa iblis ini jauh lebih berpengalaman daripada kita sebagai manusia. Dia itu adalah bapa segala dusta. Jadi jangan pernah kita merasa kita paling benar, kita kuat menghadapi iblis. Nggak ada. Tanpa Tuhan dan tanpa saudara seiman yang berjuang bersama-sama, kita tidak akan mampu menghadapi tipu daya si iblis. Karena iblis ini dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 13 sampai 14. Dikatakan firman Tuhan, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak bisa mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kita perlu senantiasa waspada. Ya, justru kelemahan kita ini kadang kita tidak waspada ketika menghadapi saudara seiman dengan bahasa shalom, puji Tuhan, haleluya. Kita tetap perlu waspada karena iblis itu bisa menyamar sebagai, tadi dikatakan jelas ya. Jadi makanya kita kalau petugas bank bisa segera membedakan uang palsu. Kenapa? Karena dia belajar sungguh-sungguh bergaul dengan uang yang asli, sehingga mengenal karakteristiknya. Kertasnya itu ada berserat, dipegangnya udah paham benar, diraba, diterawang. Nah itu udah jadi feelingnya udah jadi. Demikian juga kita, kalau kita tidak bergaul dengan kebenaran firman Tuhan, kita tidak mau belajar sungguh-sungguh, maka kita akan dengan mudah disesatkan oleh pengajaran yang mengatakan dari Roh Kudus. Kita akan dengan mudahnya ditipu. Tetapi biarlah pagi hari ini kita meminta juga kepada Tuhan suatu pemahaman rohani. Dengan kita merenungkan firman Tuhan, kita akhirnya meminta kepada Tuhan dengan rendah hati supaya Tuhan berikan kita pemahaman rohani, kebijaksanaan. Ketika takut akan Tuhan itu kita akan mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Takut akan Tuhan artinya kita mau tunduk kepada kehendak Tuhan, menaklukkan kehendak diri kita sendiri kepada kehendaknya. Firman Tuhan tidak akan saya panjangkan, dan biarlah ini menjadi perenungan bagi setiap kita supaya kita punya senantiasa kewaspadaan di dalam segala hal. Kita tidak mengabaikan peringatan firman Tuhan.
kita jangan sampai mengabaikan suara Roh Kudus yang mengingatkan kita ketika kita akan melakukan kekeliruan. Karena ketika kita mengabaikan suara Roh Kudus itu, maka kita akan semakin tidak peka dengan suara Roh Kudus, sehingga pada akhirnya kita akan memadamkan suara Roh Kudus tersebut. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah disampaikan. Hamba-Mu terbatas, tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus boleh berbicara lebih lanjut, supaya kami boleh semakin waspada, kami boleh senantiasa siaga, menjaga dan melindungi segala sesuatu yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Dan biarlah hidup kami Tuhan senantiasa boleh menjaga hati nurani kami tetap kudus di hadapan-Mu, tetap tulus di hadapan-Mu Tuhan, supaya kami boleh senantiasa punya motivasi yang benar hanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mengadakan perjamuan kudus, dan biarlah Tuhan pimpin kami di dalam perjamuan kudus. Kami serahkan kepada waktu selanjutnya kepada Pak Paulus untuk melanjutkan di dalam perjamuan kudus. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Herman Biarja, yang boleh menguatkan iman kita. Kita di minggu pertama ini seperti biasa kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Minggu yang lalu sudah saya pesan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, kepada pemirsa, untuk menyediakan roti dan anggur di dalam ibadah pagi hari ini, sehingga kita akan bersama-sama makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang belum mempersiapkan roti dan anggur, mungkin belum dibawa ke meja, cepat dibawa ke meja, dan kita akan angkat satu pujian, salibnya, salibnya.
Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang boleh menguatkan dan meneguhkan iman kami. Kau jadikan kami Tuhan saksi-saksi-Mu. Kau jadikan kami Tuhan terang-Mu di dalam dunia ini. Tuhan, di tangan kami ada roti. Sebentar kami akan makan bersama-sama dengan seluruh pemirsa dan jemaat Tuhan GPP Sejahtera. Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami. Beberapa hari ini atau bulan-bulan ini mungkin ada pelanggaran-pelanggaran yang kami perbuat, yang kami sengaja maupun kami tidak sengaja. Ampuni Tuhan. Kami percaya pengampunan-Mu selalu atas kami Tuhan. Karena bilur-bilur-Mu dan darah-Mu sudah menyucikan dan menguduskan kami. Terima kasih Tuhan. Ubahkan roti ini menjadi tubuh-Mu dan anggur ini menjadi darah-Mu. Kami percaya akan firman-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita angkat sekali lagi lebih tinggi dari kepala kita. Apakah engkau percaya bahwa roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman dan percaya kita angkat anggur lebih tinggi dari kepala kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu 2000 tahun yang lampau. Terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu Tuhan. Engkau sudah mengampuni, Engkau sudah menyucikan, menguduskan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Anggur ini Engkau sucikan, kuduskan, Engkau ubahkan menjadi darah-Mu. Mari kita sama-sama. Apakah anggur ini adalah darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat perjamuan kudus pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan pagi hari ini mendapat kekuatan baru, mendapat kesehatan yang baru, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang ada di masalah persoalan Tuhan tolong, Tuhan berikan jalan keluar. Engkau menjamah pagi hari ini Tuhan, saudara seiman kami yang sakit, yang lemah, yang ada di masalah persoalan. Ibu minum Tuhan, Kau jamah, Kau sembuhkan. Tolong Tuhan, belas kasihan-Mu turun. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, ibu minum disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Ekel dijamah disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Pak Dayan yang tanggal 5 akan dioperasi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan turun tangan, pakai para dokter, para medis menjadi alat-Mu, menjadi kepanjangan tangan-Mu. Jamah dan sembuhkan Pak Daeng Tuhan. Jamah dan sempurnakan kesembuhan-Mu juga buat Ekel. Tuhan jamah Tuhan. Ekel jamah sembuhkan juga buat Benny, buat Bapak Lipaing, buat Niko di Purwakarta. Jamah, darah Yesus berkuasa. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Sempurnakan kesembuhan-Mu Tuhan buat anak-anak-Mu yang Tuhan yang sudah sembuh dari sakit penyakit, gangguan-gangguan virus-virus saat ini Tuhan. Kami percaya akan kuasa-Mu, kami percaya akan janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemenangan terjadi saat ini, pemulihan terjadi saat ini, kesembuhan terjadi saat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan seluruh pelayan-pelayan Tuhan GPP Sejahtera yang ambil bagian dalam pekerjaan-Mu, guru-guru sekolah minggu, pembimbing-pembimbing remaja, pada yang menjadi alat saluran berkat-Mu Tuhan. Bangkitkan anak-anak remaja, bangkitkan Tuhan anak-anak sekolah minggu Tuhan, supaya dia makin beriman, makin percaya kepada-Mu Bapa. Masa depannya ada dalam tangan-Mu. Engkau berkati Tuhan yang menghadapi ujian, baik yang SD maupun yang SMP, yang SMA, bahkan yang kuliah, yang mengikuti ujian. Tuhan berikan hikmat, akal budi, kepandaian yang daripada-Mu. Bagaimana Daniel 1 ayat 20, orang-orang yang takut akan Tuhan diberi hikmat kepintaran 10 kali lipat daripada orang-orang dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat negara dan bangsa Indonesia.
Tuhan berkati bangsa kami, berkati para pemimpin-pemimpin kami, beri hati yang takut akan Tuhan, beri hati yang mengasihi untuk negara dan bangsa ini, untuk seluruh rakyat Indonesia. Berkati pembangunan negara ini Tuhan, berkati Tuhan apa yang dikerjakan Tuhan para pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati dan lindungi para dokter, para medis, guru-guru, pendidik, dosen-dosen Tuhan sebagai garda di depan, TNI dan Polri Tuhan, berkati Tuhan. Oh Tuhan Yesus, berkati dalam menumpas Tuhan teroris-teroris maupun penyelundup, pengedar narkoba. Pakai Tuhan TNI dan Polri untuk menangani semua orang-orang yang mau mengacau negara dan bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau tambahkan hikmat buat Bapak Presiden Tuhan. Berkati Tuhan, berkati kesehatannya, berkati apa yang menjadi tujuan rencana-rencana selanjutnya. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk tutup dan doa berkat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan, yang mau menyalurkan berkat-berkatnya, silahkan salurkan melalui rekening yang ada di tertera di layar saudara. Dan jangan lupa setiap hari Rabu kita ada doa Zoom jam 7 malam. Ya, saya himbau Bapak Ibu semua ikut ambil bagian. Nanti setiap hari Selasa malam atau Rabu pagi linknya sudah ada di grup DPP Sejahtera. Mari kita doakan saudara kita yang sakit, kita doakan pekerjaan Tuhan di tempat ini, kita doakan juga negara dan bangsa kita. Selamat hari Minggu, salam, Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya saya serahkan hambanya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa akan menyertai kami sekalian, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa pada. Amin.